Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Indah Aristia. Buat kalian yang udah ngeklik video ini, terima kasih. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas tentang kasus kriminal yang di-request oleh teman kita bernama Panggil Saja Nisa. Halo Nisa, kasus kriminal yang akan aku bahas pada video kali ini yaitu kasus kriminal sepasang psikopat bernama Raymond Fernandez dan Martha Beck. Jadi dua orang ini adalah seorang penipu sekaligus pembunuh berantai yang terkenal pada saat itu di Amerika Serikat. Karena aku nggak mau bikin kalian semakin penasaran, jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Raymond Fernandez atau yang biasa dipanggil dengan Fernandez adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Desember 1914. Fernandez ini dari kecil diperlakukan dengan kasar oleh kedua orang tuanya tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut yang membuat Fernandez menjadi pribadi yang nakal sejak dirinya ini masih kecil. Pribadi yang nakal tersebut ditunjukkan Fernandez saat dia mencuri ayam tetangga yang mengakibatkan ayahnya penjara 2 bulan akibat tindakan si Fernandez tersebut. Singkat waktu, Fernandez tumbuh menjadi pria dewasa. Pada usianya yang ke-20 tahun, dia pindah ke daerah yang bernama Gibraltar. Di sana, Fernandez bekerja sebagai penjual es krim dan ikut berkontribusi pada Perang Dunia Kedua. Fernandez juga menikah dengan seorang wanita dan diberikan 4 orang anak. Tapi pernikahan tersebut tidak berjalan lama karena beberapa bulan kemudian Fernandez dan istrinya cerai karena urusan rumah tangga. Setelah cerai dengan sang mantan istri, Fernandez memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1945 dengan menggunakan kapal. Saat berlayar ke Amerika Serikat, kepala Fernandez tertimpa palka besi yang membuat dirinya berkelakuan gak normal. Hal itu dibuktikan saat dirinya mencuri pakaian di salah satu toko di Amerika Serikat yang membuat dirinya dipenjara. Saat dipenjara, Fernandez ini belajar tentang voodoo, hipnotis, dan ilmu hitam yang bertujuan untuk memikat wanita. Setelah bebas dari penjara, si Fernandez ini memutuskan untuk pindah ke New York pada tahun 1946 dan di sana dia bergabung dengan klub kesepian yang bernama Mother Dean. Nah, itu tadi adalah latar belakang dari Fernandez. Kita berlanjut ke latar belakangnya Martha Beck. Oke, jadi Martha Beck ini adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 6 Mei 1920 di Milton, Florida, Amerika Serikat. Sejak dari kecil, Beck tumbuh menjadi seorang wanita pemalu karena dirinya memiliki kelebihan berat badan. Dari kekurangan fisik si Beck ini, dirinya sering dibully oleh teman-temannya saat dia di sekolah. Bahkan Beck pernah diperkosa sama saudara laki-lakinya saat dirinya masih kecil. Perlakuan-perlakuan tersebut yang membuat si Beck ini memutuskan untuk kabur dari rumahnya dan melanjutkan studi keperawatan di salah satu kampus di Amerika Serikat. Sampai pada akhirnya pada tahun 1942, Beck ini lulus dari sekolah keperawatannya. Namun setelah dia lulus, si Beck ini sulit mencari pekerjaan karena dirinya memiliki kelebihan berat badan. Sampai pada akhirnya Beck diterima di salah satu rumah sakit. Tapi di sana dia kayak menyerahkan tubuhnya untuk digauli oleh laki-laki. Karena sering digauli oleh laki-laki, dia pun akhirnya memiliki 2 orang anak setelah bekerja di rumah sakit tersebut. Karena si Beck ini sudah memiliki 2 orang anak, dia pun memutuskan untuk pulang ke halaman kampungnya. Pada bulan Februari 1946, teman si Beck ini mengerjai Beck dengan menuliskan namanya di salah satu klub kesepian, yaitu klub Mother Dean. Nah, dari situlah si Fernandez sama si Beck ini bertemu. Surat yang dikirimkan sama temannya si Beck ini dibalaslah itu sama si Fernandez, dan setelah saat itu Fernandez dan Beck ini saling bertukar kabar melalui klub kesepian tersebut dan akhirnya memutuskan untuk
berpacaran. Nah, karena si Beck ini udah jatuh cinta sama si Fernandes, apalagi si Beck ini memiliki kelebihan berat badan, hal tersebut yang membuat dirinya ingin cepat-cepat menikah dengan si Fernandes. Oke guys, itu tadi adalah latar belakang dari Fernandes dan Beck. Kita langsung masuk ke pembunuhan dari Fernandes dan Beck. Seperti yang aku jelasin di awal video, kalau si Fernandes sama si Beck ini adalah seorang penipu sekaligus pembunuh berantai. Mereka berdua ini melakukan aksinya dengan cara mencari wanita kesepian di klub kesepian Mother Dean. Setelah si Fernandes ini menemukan korban yang cocok, dia akan menipu si korbannya dengan embel-embel dia itu sayang kepada dirinya. Bahkan si Fernandes sebelum melakukan pembunuhan, dia telah menikahi si wanita kesepian tersebut. Kasus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Fernandes dan Beck ini terjadi pada tahun 1947, di mana korbannya ini adalah seorang wanita yang berasal dari klub kesepian bernama Myrtle Young. Setelah mereka bertemu dengan Myrtle Young, Fernandes ini mengajak si Young ini untuk menikah. Setelah menikah, Fernandes dan Young ini honeymoon lah ke luar negeri. Dan gak lupa si Fernandes ini mengajak si Beck untuk ikut honeymoon bersama mereka. Fernandes ini beralasan kepada si Young kalau si Beck itu adalah saudara perempuannya. Setelah 3 hari honeymoon, Fernandes dan Young ini terlibat pertengkaran karena suatu hal. Bahkan Young mengancam si Fernandes kalau dirinya akan meninggalkan si Fernandes dan pulang ke Amerika Serikat. Karena mereka nggak mau korbannya lari gitu aja, si Fernandes pun mencekoki si Young dengan sebotol barbiturat. Setelah dicekoki ya matilah si Young. Gimana nggak mati, dicekoki sama racun? Kemudian mayatnya si Young ini diletakkan di bus yang mengarah ke Arkansas. Setelah mereka berdua membunuh si Young, mereka mengambil uangnya si Young sebanyak $4.500 Amerika Serikat. Itu tadi adalah kasus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh pasangan psikopat Fernandes dan Martha Beck. Pembunuhan kedua dilakukan pada tahun 1949, di mana pada tahun ini mereka nggak hanya membunuh 1, tapi mereka membunuh 3 orang sekaligus pada 1 tahun itu. Pembunuhan yang kedua ini korbannya adalah seorang wanita bernama Janet Day yang berusia 66 tahun. Setelah mereka bertemu dengan Janet Day, si Fernandes ini langsung melamar si Janet Day dan dia menyuruh Janet Day untuk mengambil uangnya banyak $2.500 yang akan digunakan pada acara pernikahan mereka berdua nanti. Janet pun gelem-gelem baik suruh mengambil uang sebanyak $2.500 untuk pernikahannya. Kan kalau dinalar harusnya yang modal buat nikah lakinya, kenapa ini ceweknya gitu loh. Sampai situ bahkan si Fernandes setelah dikasihnya $250, dia pun meminta lagi sebanyak $3.500 dengan alasan ini $2.500 kayaknya nggak cukup deh yang gitu guys. Ya Allah, cowok macam apa? Karena si Janet ini udah kepalang cinta, dia pun menuruti permintaan si Fernandes untuk mengambil lagi sebanyak $3.500. Nah, setelah uangnya terkumpul yaitu $2.500 dan $3.500, mereka pun akhirnya melangsungkan pernikahan. Singkat waktu setelah mereka menikah, si Beck ini memergoki si Janet dan si Fernandes sedang melakukan hubungan badan di kamarnya. Beck yang statusnya adalah istrinya si Fernandes, dia pun panas dada, dia pun terbakar api cemburu setelah melihat adegan tersebut. Tanpa pikir panjang, si Beck ini langsung mengambil palu yang ada di kamarnya dan memukul-mukul palu tersebut ke kepala si Janet sampai
dia tewas di tempat. Dan mayatnya Janet ini dikuburkan di dalam peti lalu disemen dan dibuangnya ke ruang bawah tanah. Setelah membunuh Janet Day, mereka berdua kabur ke daerah Brain Center Road di Weming Township, Michigan. Nah, kenapa mereka memilih kabur ke daerah ini? Karena mereka sebelumnya telah mendapatkan korban di daerah tersebut yang bernama Delphine Downing. Jadi Delphine Downing ini adalah seorang janda berusia 28 tahun. Setelah bertemu dengan Delphine, Fernandez dan Beck ini izin menumpang di rumah Delphine selama beberapa hari ke depan. Jadi nanti di rumah Delphine ada 4 orang, yaitu Delphine Downing, terus ada anaknya yang berusia 6 tahun bernama Reinald Downing, Fernandez, dan si Beck. Sebenarnya dari awal si Delphine ini sudah memiliki firasat nggak enak karena si Fernandez dan Beck ini memiliki gelagat yang aneh saat mereka sampai di rumah tersebut. Tapi firasat tersebut tidak digubris sama si Delphine. Sampai pada suatu ketika saat si Delphine dan si Fernandez ini melakukan hubungan seksual, si Beck ini dengan sengaja memasukkan pil tidur ke dalam minumannya si Delphine, dan minuman tersebut membuat Delphine tidak sadarkan diri. Reinald yang melihat ibunya nggak sadarkan diri, ya nangis dong. Anak kecil lihat ibunya tiba-tiba pingsan, jelas nangis. Nah, karena si Reinald ini terus-terusan nangis, si Beck kesal mendengar suara tangisannya si Reinald. Dia pun langsung menghampiri si Reinald dan mencekiknya, tapi mencekiknya cuma biar si Reinald ini pingsan gitu guys, karena berisik dengar suara Reinald yang terus-terusan menangis. Tuh, Fernandez yang takut perbuatannya ini diketahui sama si Delphine, dia pun langsung menembak kepala si Delphine sampai dia tewas di tempat. Seperti korban sebelumnya, jadi mereka ini membuang mayatnya si Delphine ke dalam peti, lalu mereka menyemen mayat tersebut dan membuangnya ke ruang bawah tanah. Setelah membunuh si Delphine, mereka sempat tinggal beberapa hari di rumahnya si Delphine. Nah, si anaknya ini gimana? Mereka berdua juga sempat memikirkan gimana nasib si Reinald ini. Kalau di panti asuhan, pasti pihak panti asuhan akan curiga. Dan jika merawat si Reinald, pasti akan mengganggu pekerjaan mereka dalam membunuh dan menipu tersebut. Akhirnya si Fernandez ini menyuruh si Beck ini untuk membunuh si Reinald. Beck yang dasarnya memiliki jiwa psikopat, dia pun nurut aja sama perintahnya si Fernandez. Dia langsung menggendong si Reinald dan menenggelamkan si Reinald ke dalam baskom sampai dia kehabisan nafas. Bayangkan guys, anak usia 2 tahun digituin sampai meninggal gila. Jiwa keibuannya itu dimana? Padahal dia juga punya anak kecil gitu loh. Anak masih kecil 2 itu kan anaknya yang dititipkan ke panti sosial. Mayatnya si Reinald ini ikut disemen di dalam peti bersama mayat si Delphine dan ditutup di ruang bawah tanah. Beberapa hari kemudian, Fernandez dan Beck yang habis pulang nonton ditangkap langsung di depan rumahnya oleh polisi. Karena apa? Karena si tetangganya Delphine ini melaporkan kepada polisi bahwa si Delphine ini sudah tidak terlihat setelah 2 orang asing masuk ke dalam rumahnya. Mamam tuh ditangkap polisi. Gimana guys, sampai sini kalian udah emosi? Tapi tunggu dulu, ada penyelidikan dan hukuman atas kasus penipuan dan pembunuhan dari Fernandez dan Martha Beck ini. Masuk. Saat penyidikan berlangsung, Fernandez dicurigai sebagai pembunuh 17 orang yang pada saat itu belum menemukan titik terang di New York pada tahun 1947 sampai 1949. Tapi si Fernandez ini membantah semua tuduhan yang dilayangkan polisi pada kasus pembunuhan 17 orang yang belum terpecahkan pada saat itu di New York. Dan pada akhirnya pasangan gak waras ini, yaitu si Fernandez dan si Beck ini, dijatuhi hukuman mati. Mereka dieksekusi pada tanggal 18 Maret 1951. Mamam gak tuh kabus. Emosi guys, soalnya yang dipateni itu anak kecil 2 tahun. Siapa yang gak emosi? Setelah mereka berdua ini mati, mereka mendapat julukan sebagai The Lonely Heart Killers
Karena apa? Karena mereka menargetkan korbannya pada klub kesepian yang bernama Mother Dean. So, gimana guys sama kasus kriminal yang satu ini, yaitu kasusnya si Fernandes dan si Beck yang tanpa berperi kemanusiaan membunuh anak berusia 2 tahun. Membunuh itu juga, ya Allah, gimana ya? Pokoknya kalian bisa komen-komen di bawah lah ya. Buat kalian yang mempunyai kritikan, masukan, saran, bisa komen di bawah langsung ya guys. Dan jika kalian menyukai video ini, bisa dong di subscribe, nyalain notifikasi loncengnya, dan di klik like-nya buat video ini. Matur suwun guys buat yang sudah melakukannya. Dan thank you for watching guys, and see you on next video. Bye bye.